Orang-orang yang tadi bijaksana hidupnya penuh perhitungan. Ketika dia dimintai minyak oleh orang-orang yang bodoh, dia bukan menjadi orang yang pelit, bukan menjadi orang yang tidak mau memberikan apa yang menjadi miliknya, bukan. Tetapi justru karena dia penuh perhitungan. Jangan-jangan nanti kalau kami memberikan minyak padamu tidak cukup untuk saya dan untuk kamu, maka belilah di pedagang minyak. Tapi apa yang terjadi ketika gadis-gadis bodoh ini pergi, justru mempelai yang ditunggu-tunggu datang. Pentingnya berjaga-jaga untuk kita. Dalam konteks bacaan hari ini, konteksnya adalah persiapan diri kita untuk menyongsong akhir zaman. Kapan akhir zaman ya kita tidak tahu kapan. Orang banyak yang menebak-nebak akhir zaman itu sekian, akhir zaman itu tahun ini. Ini yo nyatane ra ono sing bener. Maka apa yang bisa kita percaya? Yang bisa kita percaya hanyalah sabda dan kehendak Tuhan. Kepekaan untuk membaca dan merasakan kehendak Tuhan, ini yang perlu kita asah dalam hidup doa kita setiap hari, dalam pergaulan kita bersama yang lain. Apa yang baik yang bisa kita lakukan dan apa yang menjadi berkat bagi yang lain. Ini yang mau kita perjuangkan sebagai bentuk bagi kita untuk berjaga-jaga dalam hidup. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur. Persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama roh. Selamat pagi, berkah dalem. Selamat pagi, berkah dalem. Kita siapkan hati dan budi kita untuk merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita ingin memohon rahmat kebijaksanaan dari Tuhan dalam hidup kita. Kebijaksanaan untuk semakin peka terhadap kehendak Tuhan, yang juga bisa kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Kita siapkan hati dan budi kita dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kelemahan diri kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau senantiasa menerangi langkah hidup kami dengan sabda-Mu. Ajarlah kami memahami kebijaksanaan-Mu, bahwa salib Kristus Putramu adalah hikmat besar bagi manusia dan keuntungan bagi kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan ini pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sampai menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang arif dan melenyapkan kearifan orang-orang bijak. Di manakah terdapat orang berhikmat? Di manakah si ahli Taurat? Di manakah orang cerdik pandai dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab hikmat Allah telah menentukan bahwa dunia dengan hikmatnya tidak mengenal Allah. Oleh karena itu Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya berkat kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan.
Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak, sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata pada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup, kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Saya itu seneng nonton MasterChef. Di antara jenengan ada yang seneng nonton MasterChef? Atau ada yang mengikuti? Pernah? Atau ada yang mengikuti? Meskipun tidak seneng tapi tahu nggih MasterChef ya. Nah, saya seneng itu MasterChef. Kalau kita mengamati atau mengikuti MasterChef, wah itu menarik sekali. Di awal audisi itu kita bisa melihat bagaimana mereka akan berlomba-lomba untuk menyajikan sajian yang terbaik untuk para juri sehingga lalu bisa masuk ke babak berikutnya. Lalu ketika sudah masuk di babak berikutnya, lalu mau masuk babak eliminasi itu terlihat sekali mana orang-orang yang pintar masak, mana yang orang-orang yang masaknya standar, lalu mana orang-orang yang memang yos pas-pasan tenan gitu. Kalau kita lalu melihat kemampuan masak mereka, nah, yang paling menarik itu, yang paling ketok itu kalau junior master chef itu ya, yang anak-anak kecil itu. Kalau yang dewasa itu rata-rata biasanya hampir sama. Ini yang kecil itu, yang junior master chef itu kelihatan sekali. Mana yang pintar masak, mana yang yos istilahnya standar, mana yang yos pas-pasan tadi itu. Tapi kendel itu, kendel. Melu master chef, kendel itu. Kita akan tahu bahwa ada anak-anak yang betul-betul pintar sekali mengolah masaknya. Memang sejak awal mula kelihatan sekali masak apapun mesti enak, bumbunya mesti pas, lalu porsinya juga pas sesuai yang diminta oleh juri dan sebagainya. Tapi kalau yang masaknya standar dan sebagainya, nah ini titik aneh cetok banget. Nek jurine itu banyak komentar, lalu banyak kritikan, nah ini masaknya rada kacau. Tetapi di perjalanan apa yang terjadi? Seringkali, ini seringkali, bukan hanya 1-2 kali. Seringkali yang di awal itu nampaknya pintar sekali masak, nanti ini terkena pressure test, lalu akhirnya tereliminasi. Sedangkan yang tadinya nampaknya standar, tetapi karena dia lalu mau belajar, semua
saran juri lalu dia olah, dia terima, dia olah dan sebagainya. Dia mau belajar terus-menerus, akhirnya dia justru yang menjadi orang atau yang menjadi master chef yang tidak diduga-duga. Saya hanya ingin mengatakan kenapa pagi ini dalam bacaan Injil yang dipilih atau yang kemudian diperlawankan oleh Yesus itu adalah orang bodoh, gadis bodoh dan gadis bijaksana. Kenapa bukan gadis bodoh dan bukan gadis yang pintar? Karena yang pintar belum tentu bijaksana. Oleh karena yang diperlawankan adalah bodoh dan bijaksana. Apa itu kebijaksanaan? Kalau lalu kita mau belajar dari bacaan hari ini, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, kebijaksanaan itu bukan hanya sekedar orang mampu mempertimbangkan untung dan rugi dalam hidupnya, tetapi orang selalu memiliki fokus. Kalau meskipun tidak sepenuhnya bisa dianalogikan dengan master chef itu tadi, tetapi orang yang mau menerima masukan juri, orang yang mau berfokus pada apa yang lalu dikehendaki oleh si juri, ini yang nanti akan menjadi pemenang. Atau orang yang masuk pada babak eliminasi selanjutnya, yang akan terus maju sampai akhirnya masuk pada final. Demikian pula orang-orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana hidupnya tidak akan menjadi hidup yang gerusah-gerusuh, hidup yang serba waton, tetapi hidup yang tertata. Dan yang tertata itu juga bukan hanya asal menata hidup, tetapi ada fokus yang dia kejar atau dia perjuangkan. Dan fokusnya itu adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Orang yang bijaksana hidupnya akan penuh pertimbangan dan penuh perhitungan. Tetapi sekali lagi bukan hanya sekedar pertimbangan atau perhitungan untung rugi, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupku. Kita seringkali bisa menemukan orang-orang yang nampaknya hidupnya memang tertata, tetapi kemudian kalau dilihat-lihat lama-kelamaan, orang ini semakin lama akan semakin lelah. Orang ini semakin lama akan semakin hancur hidupnya. Karena yang menjadi fokus pertama-tama bukan kehendak Allah. Ini adalah orang yang hidupnya notoi urip ning yo ngawur watonoto. Tetapi kalau sekali lagi kebijaksanaan itu didasarkan pada apa yo yang menjadi kehendak Allah dalam hidup. Kalau saya melakukan ini, kira-kira ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Kalau saya melakukan itu, sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Dan bagaimana kita menemukan kehendak Allah di dalam hidup kita? Kita bisa belajar dari bacaan yang pertama. Segala sesuatu yang mengandung salib di dalam hidup kita, ini menjadi ciri kehendak Allah. Hidup yang berani berkorban, hidup yang wani rekoso, bukan rekoso dalam arti setiap hari harus menderita. Tetapi untuk mencapai sesuatu ada proses yang perlu diperjuangkan, atau ada proses yang perlu dilakukan dan dilakoni. Ini semua menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang bahagia, seperti kalau dalam bacaan Injil dikatakan sebagai orang-orang yang bersama dengan mempelai masuk ke perjamuan pesta, hidup kita pun juga memerlukan proses. Hidup kita perlu perhitungan, hidup kita perlu pertimbangan. Ini sesuai dengan yang dikehendaki Allah atau tidak. Orang-orang yang tadi bijaksana hidupnya penuh perhitungan. Ketika dia dimintai minyak oleh orang-orang yang bodoh, dia bukan menjadi orang yang pelit, bukan menjadi orang yang tidak mau memberikan apa yang menjadi miliknya, bukan. Tetapi justru karena dia penuh perhitungan, jangan-jangan nanti kalau kami memberikan minyak padamu tidak cukup untuk saya dan untuk kamu, maka belilah di pedagang minyak. Tapi apa yang terjadi ketika gadis-gadis bodoh ini pergi, justru mempelai yang ditunggu-tunggu datang. Pentingnya berjaga-jaga untuk kita dalam konteks bacaan hari ini. Konteksnya adalah persiapan diri kita untuk menyongsong akhir zaman. Kapan akhir zaman ya kita tidak tahu kapan. Orang banyak yang menebak-nebak akhir zaman itu sekian, akhir zaman itu tahun ini. Ini yo nyatane ra ono sing bener. Maka apa yang bisa kita percaya? Yang bisa kita percaya hanyalah sabda dan kehendak Tuhan. Kepekaan untuk membaca dan merasakan kehendak Tuhan, ini yang perlu kita asah dalam hidup doa kita setiap hari, dalam pergaulan kita bersama yang lain. Apa yang baik yang bisa kita lakukan dan apa yang menjadi berkat bagi yang lain, ini yang mau kita perjuangkan sebagai bentuk bagi kita untuk berjaga-jaga dalam hidup. Semoga Tuhan senantiasa mendampingi, melindungi dan menyertai langkah hidup kita, agar kita menjadi orang-orang yang semakin bijaksana dalam hidup dan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Berjaga-jagalah dan bersiap-siagalah, sebab kalian tidak tahu kapan Putra Manusia datang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau telah berkenan mendatangi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga sakramen cinta kasih yang kami sambut ini meneguhkan langkah laku kami, mewartakan kedamaian, menjadi bentara peradaban kasih, sampai kami Kau perkenankan bersatu dengan Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Kita semua, sanak keluarga dan sanak saudara kita yang selalu kita bawa dalam doa, keluarga kita dan komunitas kita, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, pulanglah dalam damai perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah.